Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Eri Devanda Wida, MPM 2054151003, kelas Kehutanan A. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan jurnal tentang analisis tingkat bahaya erosi pada Subdas Lesti, Kabupaten Malang menggunakan sistem informasi geografis. Di pendahuluan, daerah aliran sungai atau daerah bersungai yaitu suatu wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh pegunungan-pegunungan yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkan ke laut melalui sungai utama. Wilayah daratan tersebut dinamakan daerah tangkapan air, yang merupakan ekosistem dengan unsur utamanya terdiri atas sumber daya alam, tanah, air, dan vegetasi. Sumber daya manusia sebagai pemanfaatan sumber daya alam. Pengelolaan DAS mempunyai arti sebagai satu, pengelolaan, yang kedua, alokasi sumber daya alam di daerah aliran sungai, yang ketiga, di mana selain usaha pencegahan banjir, dan yang keempat adalah pencegahan erosi yang juga merupakan salah satu implementasinya. Subdas Lesti merupakan bagian dari Das Berantas yang bermuara ke Waduk Senguruk. Secara administratif, lokasi studi yaitu Subdas Lesti terletak pada Malang di bagian hulu sebelah timur Kabupaten Malang. Tingginya tingkat erosi yang terjadi di wilayah Subdas Lesti disebabkan oleh ada tiga, yaitu bentuk topografinya sebagai bisa berombak dan bergelombang, bergunung dengan kemiringan lereng 8-45%, dan besarnya intensitas curah hujan yang tinggi di wilayah Subdas Lesti. Selanjutnya adalah menganalisa tentang satu, beberapa besar laju erosi, yang kedua, besar erosi, dan yang ketiga adalah tingkat bahaya erosi yang akan terjadi. Adapun tujuan dari studi ini adalah satu, untuk mengetahui beberapa besarnya laju erosi pada Das Lesti. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat bahaya erosi pada Das Lesti. Selanjutnya pemanfaatan sistem informasi geografis untuk penyelesaian masalah-masalah sumber daya air. Langkah-langkah dalam menentukan ARLKT atau arahan rehabilitasi lahan konservasi tanah, dan mengetahui tentang pemanfaatan SIG dalam usaha perencanaan pengelolaan DAS yang berkelanjutan. Analisis hidrologi daerah kajian. Analisa hidrologi pada dasarnya merupakan satu proses pengelolaan data curah hujan, yang kedua data luas, dan yang ketiga bentuk daerah pengaliran atau catchment area. Selanjutnya ada data kemiringan lahan atau beda tinggi. Adapun langkah-langkah dalam analisis hidrologi ini meliputi satu, uji konsistensi data. Yang kedua ada curah hujan rata daerah atau area rainfall. Yang ketiga ada analisis curah hujan rancangan. Debit budget metode rasional modifi. Pada metode rasional adalah metode untuk menghitung debit banjir maksimum dari curah hujan. Rumus yang digunakan adalah Q sama dengan 0,00278 kali CS kali C kali I kali A. Dengan Q debit puncak meter kubik per detik dan I intensitas hujan rata-rata, persatuannya milimeter per jam. Yang A adalah daerah tangkapan dengan satuan HA, dan C koefisien pengaliran, dan CS adalah koefisien tampungan. Pendugaan laju erosi metode Muesli atau Universal Soil Loss Equation, yaitu untuk memperkirakan besarnya erosi dalam studi ini menggunakan metode Muesli Modified Universal Soil Loss Equation atau MPUKT, modifikasi persamaan umum kehilangan tanah. Persamaan MUSLE, yaitu A sama dengan RW kali K kali L kali S kali C dan kali P, di mana A adalah besarnya kehilangan tanah per satuan luas lahan, satuannya ton per hektar, dengan RW, selanjutnya ada RW, indeks erosivitas limpasan permukaan, dengan satuan MJ kali CM kali H titik min 1 jam min 1 tahun min 1. Selanjutnya ada K, indeks erodibilitas tanah, satuannya ton hektar jam kali HA kali min 1 MJ 1 kali CM min 1.
Selanjutnya ada L, faktor panjang lereng. Selanjutnya ada S, faktor kemiringan lereng. Selanjutnya ada C, faktor pengelolaan tanaman, dan P, faktor pengelolaan tanah. Pendugaan tingkat bahaya erosi atau TBE. Tingkat bahaya erosi juga dapat diperhitungkan dari jumlah tanah yang hilang maksimum dalam ton per hektar per tahun pada setiap unit lahan. Kemudian diklasifikasikan erosi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah tabel 1 kelas tingkat bahaya erosi, di mana terdapat keterangannya yaitu SR adalah sangat ringan, dan R ringan, S sedang, dan B berat, sedang, serta SB itu sangat berat. Selanjutnya adalah metode penelitian, di mana metode dapat pengumpulan data. Data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan studi ini adalah sebagai berikut. 1. Data curah hujan tahun 2002 sampai 2011. Selanjutnya ada peta batas das dan jaringan sungai. Selanjutnya ada peta jenis tanah. Dan selanjutnya ada tekstur tanah dan struktur tanah, staf, serta peta solum tanah. Selanjutnya ada peta stasiun penangkaran hujan, yaitu ada lagi peta tata guna lahan diperoleh dari Balai Dasar Wilayah Sungai Berantas. Selanjutnya ada sedangkan peta kontur topografi rupa bumi Indonesia atau RBI yang diperoleh dari Baku Surut Tanah. Selanjutnya ada pun langkah-langkah dalam menyelesaikan kegiatan penelitian sebagai berikut. 1 adalah analisis hidrologi, yang kedua ada analisa debit limpasan permukaan, yang ketiga adalah analisa laju erosi, dan keempat adalah analisa tingkat bahaya erosi. Selanjutnya ada tempat penelitian, di mana penelitian ini terdapat di Subdas Lesti yang terletak pada Kabupaten Malang di bagian hulu sebelah timur Kabupaten Malang. Dalam menganalisis tata guna lahan existing pada Subdas Lesti, digunakan 1 sistem informasi geografis yang bertujuan untuk menentukan besaran laju erosi, dan yang kedua adalah yang terjadi terhadap kedalaman solum tanah. Selanjutnya adalah ada hasil dan pembahasan, di mana yang pertama ada analisa hidrologi. Analisa hidrologi diperlukan untuk mengetahui 1 sebaran nilai dari intensitas hujan harian rata-rata yang terletak atau yang terjadi pada Subdas Lesti. Adapun stasiun pengamatan hujan yang digunakan untuk itu ada 1 mengambil data hujan dari Subdas Lesti, yang kedua adalah meliputi 5 stasiun hujan dengan rentangan waktu selama 10 tahun. Ini adalah tabel kedua, yaitu curah hujan tahunan. Ini adalah tabel ketiga, yaitu curah hujan maksimum tahunan. Curah hujan rata daerah. Daerah tinjauan Das Lesti memiliki luas 61941,300 hektar dan termasuk das dengan luas sedang 500 sampai dengan 5.000 km persegi. Sehingga dapat menggunakan metode Taysan. Untuk menentukan curah hujan rata daerah, maka digunakan metode Taysan. Ini adalah tabel keempat, yaitu perhitungan koefisien Taysan dan curah hujan rata daerah. Perhitungan curah hujan rancangan yaitu curah hujan tersebar yang kemungkinan atau yang mungkin terjadi di suatu daerah dengan peluang tertentu. Dan ini adalah tabel 5, yaitu curah hujan rancangan kala ulang 10 tahun. Sudah ada perhitungan debit limpasan permukaan, metode rasional modifikasi. Debit limpasan permukaan dihitung berdasarkan 1 ada subdas, di mana pada Subdas Lesti ini terdapat 67 subdas. Selanjutnya adalah tabel rekapitulasi perhitungan debit limpasan permukaan. Ini adalah tabelnya. Selanjutnya adalah gambar 1, yang dimana tampilan debit limpasan permukaan yang terjadi. Selanjutnya ada perhitungan indeks erosivitas limpasan permukaan, di mana terdapat proses erosi, yaitu selalu disertai dengan pengendapan dalam proses pengangkutan. Hasil sedimen disebut dipengaruhi oleh 1 ada besar kecilnya limpasan permukaan. Yang kedua ada pada studi ini adalah perhitungan RW dihitung dari per Subdas Lesti. Ini adalah tabel rekapitulasi perhitungan indeks erosivitas limpasan permukaan. Dan ini adalah gambar kedua, yaitu tampilan indeks erosivitas limpasan permukaan. Selanjutnya adalah perhitungan laju erosi berdasarkan metode Moseley. Perhitungan dengan erosi lahan existing ini dihitung
yaitu per subdes untuk tiap tata guna lahan dan jenis tanahnya. Yang kedua ada untuk menentukan kelas bahaya erosi, yang dimana penentuannya berdasarkan atas erosi yang terjadi dan kedalaman sulur tanah. Dan ini adalah tabel ke-8, yaitu rekapitulasi hasil perhitungan laju erosi berdasarkan metode Moseley. Ini adalah gambar ketiga, yaitu peta laju erosi subdes lesti. Selanjutnya adalah analisis tingkat bahaya erosi atau TBE. Analisis ini digunakan untuk mengetahui satu, kondisi lahan, yang kedua dengan melihat tingkat erosi yang terjadi, ketiga adalah dibandingkan dengan laju erosi yang diizinkan, yang selanjutnya ada berdasarkan hasil analisis tingkat bahaya erosi dapat diketahui dan bahwa kondisi lahan pada subdes lesti di kondisi berat. Selanjutnya ada tabel 9, yaitu presentasi tingkat bahaya erosi subdes. Ini ada tabelnya, di mana ada tingkat bahaya erosi sangat besar, berat, sedang, ringan, dan sangat ringan. Selanjutnya adalah tabel 10, yaitu tingkat bahaya erosi subdes lesti. Selanjutnya ada lanjutan dari tabel 10. Ini juga lanjutan tabel 10, di mana terdapat keterangannya, yaitu SR tadi sangat ringan dan R ringan, serta S sedang dan B berat, dan SB sangat berat. Dan ini adalah gambar keempat, adalah peta tingkat bahaya erosi pada per subdes lestinya. Selanjutnya ada tabel 11, yaitu tingkat bahaya erosi per daerah. Selanjutnya adalah lanjutan tabel dari tabel 11. Ini juga lanjutan tabel dari tabel 11. Dengan keterangan tadi sama, sangat ringan, ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Selanjutnya ada gambar kelima, yaitu peta tingkat bahaya erosi per desa. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nilai total erosi sebesar 6,551,087,516 ton per tahun setelah dibagi dengan luas lahan seluas 61,941,204 hektar, maka diperoleh laju erosi sebesar 105,763 ton per hektar per tahun, sehingga tebal tanah yang hilang atau yang tererosi sebesar 166,587 mm per tahun. Tingkat bahaya erosi pada subdes lesti untuk kategori berat mencapai 31,421%. Selanjutnya ada daerah luas wilayah kategori sedang, yaitu 24,146%. Selanjutnya ada kondisi pada kategori ringan, ada 22,151%. Dan selanjutnya ada sangat berat, yaitu 16,123%. Dan sangat ringan ada 6,159%. Tiga adalah laju erosi terbesar pada subdes lesti, yaitu sebesar 595,536 ton per hektar per tahun, dengan luas area 2.249 hektar. Erosi tanah yang dihasilkan sebesar 1,271,889,511 ton per tahun, dan mengakibatkan tanah yang tererosi sebesar 21,341 mm per tahun. Pada sulum tanah kategori sedang, yaitu 30-60 cm, dan sulum tanah kategori dalam lebih dari 90 cm, sehingga termasuk dalam kategori sangat berat. Sedangkan untuk laju erosi terdapat pada subdes 49, yaitu sebesar 1.447 ton per hektar per tahun. Tebal tanah yang hilang atau tererosi sebesar 0,055 mm per tahun, dengan luas lahan yaitu 46,00 hektar. Dengan tanah kategori dalam yaitu lebih dari 90 cm, masuk dalam kondisi sangat ringan. Inilah daftar dari pustaka. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Apabila dalam presentasi saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.